So, 1630 sudah tercipta hingga siang hari ini. Apakah ini akan terjadi kelanjutan penurunan atau ini adalah saatnya dia rebound? Mengingat 2 atau 3 hari terakhir setidaknya areal tertinggi masih terbatas, masih di bawah areal 1670 atau bahkan 1680. Hanya sempat tercipta 1671, lalu kemudian kolaps hingga terjun di areal 1640. Nah, kali ini dengan areal 1630, padahal kemarin sempat kita ulas dengan areal 1634 yang mungkin saja akan menjadi areal support efektif. Apakah ini berarti pertanda bahwa gold sudah tidak menarik lagi untuk kita pegang atau kita incar? Well, seperti yang sempat saya ulas di beberapa video sebelumnya mengenai paket stimulus yang sedang dipersiapkan oleh beberapa bank sentral atau bahkan pemerintah setempat. AS, kemudian ECB, kemudian juga Bank of England sudah melakukan persiapan. Bahkan tadi pagi kabarnya adalah BOJ, koordinasi antara Perdana Menteri Abe dan juga Gubernur Bank Sentral Haruhiko Kuroda akan diputuskan mungkin di pertengahan pekan depan. Ingat, kita memiliki agenda di pekan depan adalah Fed dan juga BOJ. Apakah kali ini Fed akan kembali memangkas suku bunganya atau mungkin muncul dengan paket stimulus? Itu yang sangat dinantikan oleh para investor. Namun yang jelas, area penurunan ini sudah sangat-sangat dalam dan kemungkinan potensi ini adalah akan dimanfaatkan oleh para pelaku pasar, terutama dalam 1 pekan ke depan. So, saya sudah persiapkan dalam video kali ini untuk strategi setidaknya 1 pekan ke depan apa yang akan terjadi, lalu kemudian outlook didasarkan kepada harapan bagi para pelaku pasar, yaitu adalah paket stimulus ekonomi yang menurut saya ini sangat-sangat layak untuk dinantikan. Anda sudah lihat efek dari pemangkasan suku bunga pekan lalu oleh Fed 50 basis point, kemarin dilanjutkan oleh BOE, dan kemungkinan potensi malam ini akan terjadi kejutan dari ECB. Kita belum tahu apakah dia akan melakukan pemangkasan atau tidak, tapi yang jelas 1 pekan ke depan akan sangat seru dan kemungkinan potensi tersebut akan memadai untuk fundamental dari gold itu sendiri. Kekhawatiran, kepanikan, ketidakpastian masih menjadi dilematis untuk pelaku pasar, namun apapun bisa terjadi dalam 1 pekan ke depan, terutama kejutan-kejutan yang akan dilakukan oleh bank sentral yang sebetulnya sudah tersusun dengan sangat baik. Technical View 12 Maret 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 12 Maret 2020 per jam 12:44 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1650.10 dan area low 1630.50. Running price kini masih bertahan dan berkutat di 1632.80. Wow. Lebih rendah dari apa yang sempat kita prediksikan, karena kemarin kita berasumsi bahwa area penurunan hanya terkisar di 1634. Ternyata sekarang tail sudah berada di 1630.50. Saya bilang itu tail karena kondisinya belum ditutup, atau itu akan menjadi penentuan nanti malam ya. Kalau misalkan saat market ditutup, apakah dia tail atau real body-nya sudah mencapai 1630 apa tidak. Tapi yang jelas Anda bisa perhatikan di sini, tail yang pernah terjadi juga di tanggal 25 Februari adalah 1626, lalu kemudian tail di tanggal 26 Februari 2020 juga adalah 1624.70. Jadi kemungkinan potensinya, kalau melihat dari ini, maka saya bisa asumsikan bahwa areal yang sangat-sangat krusial berada di kisaran areal tersebut. Itu sebabnya saya berikan tanda dan ini menjadi areal historical price yang patut kita nantikan. Apakah ini ditembus apa tidak? Sementara itu kalau ini ditembus, maka berarti areal 50% Fibonacci retracement akan menjadi target selanjutnya adalah di 1618.20. Well, ini adalah sebelumnya menjadi areal flag ya. Maka kalau kita extend, garisnya kurang lebih akan seperti demikian. Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti kita memiliki areal historical price di areal coklat, lalu ada areal yang sebelumnya menjadi resistance flag, kini menjadi areal support flag, yaitu di areal 1626. Kemudian kalau kita lihat outlooknya, ini sedikit mencurigakan teman-teman, karena candlestick di tanggal 11 bentuknya lebih kepada mirip dengan inverted hammer, meskipun sebetulnya real body-nya terlampau panjang ya, tapi ini diimbangi dengan tail yang cukup panjang juga.
apakah ini menjadi inverted hammer atau tidak, yang jelas ini akan menjadi penentu. Harusnya kalau seperti ini, inverted hammer dalam pola penurunan, saya asumsikan penurunan dalam 2 hari terakhir, ini berarti akan terjadi reversal bullish untuk hari ini. Tapi kalau misalkan ini bukan sebagai inverted hammer, saya curiga ini akan terjadi penurunan lebih lanjut dan mungkin saja akan menyentuh area 16-18. Tapi apapun itu, kita lihat potensi selanjutnya akan seperti apa. Dampak dari H4 pun yang sempat kita nantikan adalah potensi yang kita sebut sebagai inverted head and shoulder kedua ya, tahap kedua, yang mana ini adalah left, kemudian ini adalah head, lalu ini saya asumsikan satu wave, jadi ya right shouldernya adalah ini. Tapi sayangnya ini ternyata ditembus ya, dan terakhir berarti asumsi kita bahwa areal right shoulder itu akan berada seimbang dengan area left shoulder, atau setidaknya target terakhirnya dia tidak boleh lolos, tidak boleh melewati area dari bagian head. So far bagian head kita asumsikan bisa saja di 1573, kita hitung real body, sementara tailnya itu ada di 1562 ya. Saya asumsikan real bodinya saja 1573. Selama dia tidak melewati area itu, berarti ini masih bisa peluang untuk inverted head and shoulder masih terbuka. Tapi kita acuan sementara adalah area left shoulder. Kalau dia equal atau sama, maka ini masih cukup efektif dan dia akan kembali rebound setidaknya sampai area 1646 sebagai area resisten pertama kita, dan resisten keduanya di 1659. Tapi saya tidak memperkirakan untuk hari ini akan bergerak sampai 1659. Prediksi saya kemungkinan potensinya dia hanya berada di area 1646. Artinya area high sampai saat ini 1650 itu akan tetap menjadi area tertinggi dia. Well, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan kita masih menunggu tentang paket stimulus yang akan dikucurkan oleh beberapa bank sentral. Nanti sore atau nanti malam itu giliran dari ECB. So peluangnya masih ada potensi untuk rebound asalkan Anda masih sanggup untuk mengantisipasi volatilitas yang akan cenderung lebih tinggi. Karena kondisinya dalam kondisi fundamental sendiri, kondisi cash out atau cash is a king, maka potensi dari beberapa penyandang dana besar ataupun investor besar cenderung mengcashkan uangnya. Artinya mereka tidak bertransaksi dikarenakan kepanikan dan ketidakpastian, jadi mereka lebih cenderung memegang cash untuk mengantisipasi potensi-potensi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. So, untuk hari ini saya masih berasumsi bahwa suatu saat atau setidaknya dalam rencana dadakan seperti kemarin BOE melakukan pemangkasan suku bunga, maka potensi tersebut akan terjadi kembali dalam 2 hari terakhir di pekan ini, atau at least untuk Anda yang medium term, ini adalah kesempatan Anda untuk setidaknya melihat outlook-nya dalam 1 pekan ke depan. Karena dijadwalkan Fed ataupun BOJ akan melakukan pemangkasan suku bunga dan juga paket stimulus di pekan depan. Jadi untuk medium term-nya Anda sudah bisa melakukan area buy di area ini 1631, dan untuk target kemungkinan rebound dalam 1 pekan ke depan itu berada di kisaran 1658 ataupun 1660. Tapi untuk intraday, saya rasa area sell adalah di area resisten pertama, yaitu di area 1642 sampai 1645. Lalu area buy itu berada di area 1626 sampai area 1630 yang seperti yang tercatat hari ini. So, secara singkat, untuk hari ini saya masih melakukan area buy on dip di area 1631.00 sampai 1632.60. Target saya adalah pertama di area 1637.50 dan target kedua adalah 1642.70. Kemudian stop loss di area 1624.00 dengan catatan ini berdasarkan area support historical dan juga support psikologis yang menurut saya masih layak untuk dilakukan buy. Dengan segala pertimbangan dan aspek fundamental adalah dari keadaan harapan terhadap paket stimulus yang akan terjadi. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Afrika.